Berikutnya di sini lanjutan daripada contoh yang kemarin. Agar Umar madrasah jaiga, kalau Umar ke madrasah. Jaiga di sini artinya kalau Umar ke madrasah belum terjadi, masa yang akan datang. Artinya kejadian yang akan datang nanti. Hafiz bin jaiga, maka dia akan menjadi hafiz Quran. Hafiz. Nah, ini artinya jaiga di sini adalah kejadian yang akan datang, karena ini belum terjadi. Berikutnya contohnya adalah Muhammad gaya. Muhammad celah gaya, ini punya arti yang sama. Ini kejadian yang masa lampau. Muhammad telah pergi. Artinya nanti kita akan dengar lagi di sini penggunaan gaya pada banyak kata bantu dalam kata kerja bentuk pasif. Berikutnya alim ho gaya. Dia sudah menjadi orang alim. Ho gaya artinya sudah di sini. Ho gaya sudah. Gaya pada jadi pergi, sudah pergi. Kalau ho gaya sudah saja artinya. Kejadian untuk yang sudah terjadi. Jab alim hota hai to masruf ho raha hai. Ini contoh penggunaan ho di sini tanpa ada gaya. Hota hai, ketika dia jadi ulama maka dia selalu sibuk. Jadi kejadian yang terjadi berkali-kali atau terjadi tiap hari di sini maksudnya. Demikian ini contoh untuk beberapa penggunaan celah gaya, jatahe, jaiga, gaya dan hotahe. Berikutnya kita masuk dalam keterangan nomor 4 di sini untuk menyatakan pekerjaan. Pekerjaan yang sudah dikerjakan atau fi'il madhi di sini kadang tidak menggunakan kata sambung ne. Ne digunakan untuk objek yang mana setelah ne merupakan sebelum ne ini merupakan objek. Contohnya Muhammad ne. Muhammad telah artinya. Artinya telah setelah subjek atau setelah orang yang berbuat atau kata ganti dan tidak menggunakan kata sambung ko setelah objek. Jadi ko ini menunjukkan dia sebagai objek. Contohnya adalah Muhammad ko atau Zaid ko. Zaid yang dipukul. Jadi Zaid sebagai objek, ini Muhammad sebagai subjeknya di sini. Subjek ini objek. Setelah objek atau penderita. Jadi tidak menggunakan ne, tidak menggunakan ko sebagaimana contoh sebelumnya, tapi langsung menyebutkan dari subjeknya dengan objek langsung atau kata ganti yang menjadi objek tersebut dengan penderita. Menyebutkan kata ganti yang sebagai subjek, ini maksudnya subjek pelaku dengan penderita yaitu objek yang disebutkan. Itu maksudnya di sini. Tidak menyebutkan tidak menggunakan kata sambung ne ataupun tidak menggunakan kata sambung ko. Dengan menggunakan kata kerja yang sesuai dengan objek tersebut, yaitu akhir kata kerja tersebut adalah ya maklum. Artinya apabila objeknya adalah mu'annath, maka nanti dia akan menggunakan i terakhirnya. Yang tadinya contohnya adalah yang cuha menjadi cuhi, gora menjadi gore, gitu seterusnya. Alif untuk muzakkar, kalau dia akhirnya adalah alif atau hamzah maka anda menggunakan alif nantinya. Dan ya majhul untuk jamak atau adab. Di sini. Jadi kita akan lihat contohnya di sini. Contoh pertama adalah me gori deki. Saya melihat kuda betina. Gori artinya kuda betina. Kuda betina. Deki di sini kenapa deki? Karena ada gori sama-sama bentuk muannas. Asalnya adalah gora. Gora artinya adalah kuda jantan. Kalau dia jadi betina maka jadi gori, maka menggunakan deki. Begitu. Berikutnya contoh yang lain di sini adalah me gori deki tadi. Wo khat lika apne bhai ke liye. Khat ini merupakan bentuk muzakkar sebagai objek. Maka lika di sini menggunakan lika sebagai fi'il ataupun kata kerja yang digunakan. Wo khat lika apne bhai ke liye. Contoh berikutnya, Ustaz kelas में बैठे और सबक पढ़ाए. Ustaz duduk di kelas dan mengajarkan pelajaran. Ustaz sudah duduk di kelas, dan bete di sini menggunakan bete. Kenapa? Karena Ustaz adalah orang yang dimuliakan, adab. Maka menggunakan bete or sabak perhai, menggunakan perhai, mengajarkan aja di sini.